Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Meneruskan pengajian kita yang kemarin sholat gerhana sudah ya. Sekarang yaitu sholat istisqa. Nah, sholat minta hujan atau minta siraman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ini kok kalau pas diminta gitu loh. Kalau Pak Tamrin lah terus udah nih Pak. Barahmu alif rahimahullah. Faslun fi akami sholatil istisqai, adapun ini itu fasol menerangkan di dalam hukum-hukumnya sholat istisqa. Ayatola bisakoya artinya meminta siraman minallahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya sholat istisqa itu sholat kita itu meminta hujan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin terjadi kekeringan, terjadi tidak adanya air dan lain sebagainya ya. Wa sholatul istisqai, dan adapun sholat istisqa itu masnunatun, hukumnya sunnah, hukumnya disunnahkan. Sunnah tadi bagi siapa saja, limukimin untuk orang yang mukim, yang tidak sedang dalam perjalanan, wa musafirin, dan juga orang yang musafir, ingdal hajati, ketika mempunyai hajat, mingkito igoisin, dari terputusnya hujan, au aini ma'in, atau mata air. Jadi kalau kok nggak ada air sama sekali, maka itu kita disunahkan sholat istisqa. Itu begitu. Wa nahu dzalika, dan sepadannya itu. Wa tu'adu, dan dijalankan atau dikerjakan apa sholatul istisqa, sholat istisqa tadi, sanian 2 kali, wa aksara, atau lebih, min dzalika, dari 2 kali. Illam yasku, ketika belum diberi siraman siapa kaum, hatta yuskihim, sehingga memberikan siraman kepada kaum tersebut siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat istisqa itu tidak hanya sekali itu ya, karena belum tentu sekali itu Allah mengabulkan. Nanti mungkin masih ada entah kedoliman atau orang-orang yang berbuat maksiat sehingga Allah belum memberikan siraman, maka diulangi lagi. Nah, itu begitu. Terus ya jangan kecil hati, andaikan sudah sekali 2 kali sholat istisqa kok belum dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan putus asa, terus dikerjai lagi hingga sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan siraman. Itu nanti pas sekali wah belum, nah, sudahlah nggak usah lah, Allah nggak mau ngasih hujan, nggak boleh begitu. Harus berusaha sholat lagi, meminta lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kok kita, dalam riwayat itu Nabi Musa saja, Nabi Musa loh ya, itu termasuk ulul azmi loh ya kan, itu pernah minta sholat istisqa itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pernah itu, sehingga dia sampai protes sama Allah, ya Allah, engkau kok nggak ngasih hujan padahal kami sudah sholat istisqa gitu. Maka Allah bilang, nggak mau aku ngasih hujan karena di rombonganmu masih ada yang tukang adu-adu, tukang ngerasanin orang. Nah begitu riwayatnya. Nah itu, kasih tahu ya Allah, siapa orang tuh, biar aku marahin kan gitu. Nah aku itu zat yang mensyariatkan
menyembunyikan aibnya orang lain. Masa aku nak membukanya, kan gitu Allah. Nah, kalau tidak keliru, di saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk menemui hambanya yang namanya Baroh. Siapa namanya tadi? Baroh. Nah, Baroh itu terkenal walinya Allah di zaman Nabi Musa itu, yang membuat Allah tuh senang bahasanya. Kalau diriwayatkan tuh membuat Allah tertawa gitu. Masa Allah kok tertawa kan gitu kan gitu. Tapi gawe dia, gawenya Baroh tadi membuat Allah tuh seneng, minimal dalam sehari itu 3 kali. Nah gitu. Ya termasuklah kata-kata beliau itu, kalau Allah membutuhkan apa? Nah, kuda, nah, biar aku membuatkan tapal kudanya yang terbaik. Nah, kan diketahui kan itu maksudnya. Masa Allah butuh kuda kan itu. Dan seperti itu. Iya ditemui nian yang namanya Baroh itu, tapi walinya Allah ya kan itu. Nah, apakah engkau Baroh? Kata Nabi Musa, iya. Nah, Allah memerintahkan aku untuk menemuimu supaya aku supaya engkau berdoa kepada Allah supaya diberi hujan. Lah doanya tuh lucu. Doanya itu lucu. Cuman begini doanya, ya Allah, apa sekarang engkau tuh pelit kok nggak ngasih hujan kepada kaumnya Musa? Lah gitu malah. Nah, akhirnya nak ditinju sama Nabi Musa. Woi jangan, memang modelnya orang begitu, kata Allah kan gitu. Model Pak Tamrin lah bahasanya kan gitu. Gue terusan gitu bahasanya. Modelnya begitu jangan tahu apa, jangan serius amat kan gitu. Nah ditinju sama Nabi Musa, jangan. Dia itu membuat aku tertawa 3 kali dalam sehari termasuk itu. Apakah hujan itu penting untuk umat, untuk engkau ya Allah, sehingga hujan itu tidak engkau turunkan. Nah itu pertama dia ngomong berdoa itu, enggak doa enggak, cuman ngomong grudel gitu. Yang kedua dia ngomong gini lagi, ya Allah, apakah dosa-dosa umatnya Nabi Musa itu mempengaruhi keagunganmu? Oh gitu wae kok engkau openin. Masa gitu wae kok engkau perhatikan? Kan tidak membuatmu rendah lah gitu. Ya ketawa lagi orang kan gitu. Nah, dan seterusnya panjang ceritanya. Terus setelah itu Allah memberikan hujan untuk umatnya Nabi Musa. Nah, itu begitu. Nah, itu cerita tentang salah satu cerita tentang sholat istisqa. Maksudnya saya ceritain ini tadi dari riwayat itu supaya kita itu andaikan sholat istisqa sekali kok belum dikasih siraman oleh Allah, belum dikasih hujan oleh Allah, jangan putus asa. Sedangkan kita ini siapa sih? Ya umat akhir zaman yang penuh dosa, penuh maksiat. Yang sekelasnya Nabi Musa wae pernah oleh Allah diceritakan seperti itu. Nah, ketika sholat istisqa belum dikasih hujan. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi cerita ini tadi itu maksudnya begitu. Ketika kita kok kebetulan lagi dikasih cobaan oleh Allah kekeringan, andaikan sholat istisqa sekali kok belum dikasih ke hujan, jangan putus asa. Maksudnya begitu. Terus setelah itu tata caranya dimulainya fayakmuru, maka memerintahkanlah kepada kaum, siapa al-imamu imam, wanahuhu dan sepadanya imam, pemimpin atau imam atau amir gitu ya, memerintahkan bitaubati dengan bertaubat. Jadi awalnya pemerintah ngasih pengumuman dulu, wahai rakyat Mataguel, rakyat Kutoboyo, rakyat Muara Jangga, rakyat Batin 24 umpama kan gitu. Marilah kita bertobat kepada Allah supaya nanti kita bisa meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat itu wajib gitu loh. Wa yalzamuhum dan wajibhum kepada kaum apa imtisalu awamarihi, melaksanakan perintahnya imam atau pemimpin. Nah, ini Mas Nur dalilnya ya, bahwa perintahnya imam itu wajib dikerjakan, jangan dibantah-bantahin, dosa kualat, hukumnya wajib. Walaupun macam Pak Topik imamnya nggak urus, salahnya dewek dijadikan imam Pak Topik ya, kan gitu. Wajib nurut, kok dibantahin, dosa kualat. Sama seperti keterangan
afta, tak beloi Pak Topik. Kama seperti keterangan, tapi enggak beloi masalah pribadi, ini umum, hukumnya begitu maksudnya. Hukum dalam fikihnya, hukum dalam syariatnya, kita wajib melaksanakan perintahnya imam. Yang terendah ya imam masjid kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Kama seperti keterangan hukum afta yang sudah berfatwa bihi dengan hukum tersebut, siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Wa taubatu dan taubat minat dunubi dari dosa itu wajibatun, hukumnya wajib. Taubat itu hukumnya wajib, itu diingat-ingat, jangan sok-sokan sok suci kita tidak punya dosa, biarpun Pak Guru macam Pak Tamrin itu. Jangan dikira yang guru macam itu terus datik dosa malah tambah banyak gitu. Ya cuman amalnya ya banyak gitu, seimbang-imbang maksudnya. Walal mu'alif rahimahullah. Nah, itu begitu. Nah, hukumnya wajib. Taubat itu hukumnya wajib dari dosa-dosa. Syarat-syaratnya kembali ke keterangan kemarin. Nah, walal mu'alif. Jadilah macam beliau tuh masih macam itu tuh jadilah kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Enggak pusing tuh jadilah macam beliau tuh kan gitu. Jadi taubat itu hukumnya wajib, melaksanakan perintahnya imam hukumnya wajib itu. Amaro memerintahkan siapa al imamu imam biha dengan taubat tadi aula ataupun tidak, walaupun Pak Imam itu memerintahkan ataupun tidak, taubat itu hukumnya wajib. Nah itu tata cara taubatnya ada sendiri, kemarin ditengokin lagi di YouTube-nya di pengajian kitab Sulam Taufik kemarin. Nah, termasuk tata caranya taubat dari meninggalkan sholat 5 waktu, yaitu mengkodoi. Nah, itu ada dalilnya, ada dasarnya gitu. Jangan kok enak-enakan ya kan. Sudah dulu kita tinggalkan, sekarang kita santai-santai aja, jangan. Setidak-tidaknya ada niat dalam hati, keinginan untuk mengkodoi sholat yang kita tinggalkan. Ya sudah nggak apa-apa, sudah terlanjur kok. Yang penting kan solusinya ada, yaitu kita bertobat kepada Allah. Cara tobatnya yaitu mengkodoi sholat yang tertinggal, tobat dari meninggalkan sholat, caranya begitu. Selain daripada tobat, wasodakotu dan juga sodakoh, jangan pelit-pelit, yang asalnya pelit-pelit, harus ingat bahwa ini anugerah dari Allah, digunakan untuk perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Wal khuruju dan juga keluar minal madolimi dari kedoliman, lil ibadi kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama yang biasanya dolimi, ngakali kawannya, nipu kawannya, bohongin kawannya, bohongin rakyatnya dan lain sebagainya ya kan. Nah itu ya tobat gitu. Ini nggak sampai tentang ijazah loh Pak, nggak bahas itu loh. Ini bahas masalah tobat loh ya kayak gitu. Keluar dari kedoliman gitu. Nah, nanti dihubung-hubungkan pula ke situ, ndak. Ini murni bahas ini ya itu. Wal masolihatu dan juga berdamai, wal masolihatul a'dai dan juga berdamai dengan musuh-musuh. Nah, ketika saat itu usahakan ada gencatan senjata namanya. Nah, itu begitu. Setelah itu, setelah diperintahkan taubat oleh pemimpin, oleh imam, oleh tetua-tetua kita, wasiyamu salah satu ayamin, wasiyamu salah satu ayamin dan juga puasa 3 hari. Qoblal mi'ati, sebelumnya melaksanakan atau kembali al-khuruja kepada keluar. Maksudnya sebelum melaksanakan sholat istisqa itu kita disunahkan puasa dulu 3 hari. Nah sunahnya begitu, enggak kok 3 hari sebelumnya tobat, tidak, puasa tidak ya kan, terus wah gembira nian pula itu. Nak sholat istisqa gembira nian, enggak boleh begitu. Fayakunu, maka ada apa keluar untuk sholat istisqa dengan imam itu arbaatun 4 hari. Maksudnya sholatnya di hari yang keempat dalam keadaan masih puasa. Sumayah ruju lalu keluar siapa imam bihim dengan kaum fil yaumi di dalam hari
ar-rabi'i yang keempat. Jadi 3 hari sebelumnya puasa setelah tobat-tobat tadi loh ya. Setelah tobat-tobat tadi terus puasa 3 hari. Hari keempat baru kumpul keluar sama-sama melaksanakan sholat istisqa. Sholatnya tadi siaman dalam keadaan berpuasa. Nah, dalam keadaan berpuasa. Terus ini diingat peraturannya. Ghairu mutatayyibina, tidak boleh memakai pakaian yang bagus atau dan juga wewangian. Gak usah pakai minyak wangi. Bau ketek ya biarin. Bau apa namanya? Bawang ya biarin. Jangan kok malah mandi terus apa namanya? Pakai wewangian, nggak usah gitu loh. Wala mutazayyinina, dan juga tidak boleh memakai hiasan. Jangan malah nak istisqa pakai pakaian yang baru, jangan. Kebalik itu. Entah kalau peraturannya sekarang dirubah nggak tahu ya. Cuman kalau di sini aturannya jangan pakai minyak wangi, jangan jangan berhias, jangan memakai pakaian-pakaian yang bagus. Bal yahrujuna, balik keluarlah siapa kaum untuk sholat istisqa fisyabi badalatin, di dalam memakai pakaian harian yang untuk motong, yang untuk apa namanya ngerneti tukang, yang untuk manen sawit. Lah itu yang dipakai. Itu wah kecewa aku Pak. Aku nak sholat istisqa kenapa pamer baju kok lah boleh. Wah ya enggak tahu kalau begitu ya. Pokoknya saya bacakan apa adanya. Kalian terima nggak terima ya terserah, bukan urusan saya ya. Jadi memakai pakaian harian. Al-mu'akhidati, yang dibiasakan, al-maksurati, yang apa namanya tidak berwarna cerah. Wadalil mu'jamati, dan gitu. Bimuwakidati, dan dengan bak yang di titik 1, maksuratin, dengan dal yang di titik 1, maksuratin yang dibaca kasroh, badillati gitu ya. Wadalil, dan juga dal mu'jamati yang disukun, bidlati gitu ya. Dan dal yang disukun, dal yang di titik 1, sakinatun yang disukun. Waya adapun siabul badlah, siabun badlah tadi, bidlah tadi, itu pakaian yalbisu, yang memakai siapa man min siabil muhannati, dari pakaian harian, waktul amali, untuk bekerja. Ini kebetulan kalau yang pegawai ya pakaiannya bagus. Nah, kalau macam Pak D Paino ya makainya ya makai ketika nyanggul itu yang dipakai gitu. Jangan diganti, malah itu yang bagus gitu. Bang Pai kalau biasanya motong ya pakai pakaian basahan motong tulang, itu begitu. Lalu alif rahimahullah. Yang enak Datuk adat, memakai pakaian harian adat umpama kan gitu. Nah itu tidak apa-apa, yang penting pakaian harian. Nah intinya begitu. Wastikanati, dan dalam keadaan tenang. Ail khusu'i, artinya khusu', wa tadarru'i, dan berharap merendahkan diri, dan merendahkan diri karena Allah. Ay al khudu'i, artinya merendahkan diri, wa tadalluli, dan merasa hina di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nak minta sama Allah, minta hujan, masa kita nak sok-sokan, baju baru basi ya, malah ngapo kau tuh kan gitu bahasanya. Walal mu'alif rahimahullah. Wa yahrujuna, dan keluar ma'ahum beserta kaum, siapa asyianu, anak-anak, wasuyuhu, dan orang-orang tua, wal ajaizu, dan orang-orang yang sudah pikun, wal bahaimu, dan juga hewan-hewan ternak. Hewan ternaknya sapi, kambing, bebek, ayam itu dibawa. Wah kebetulan Pak nanti disembelih di sana ya terserah. Yang penting ini tulisannya begitu gitu. Kalau saya enggak ya Pak, pakai mobil yang terbaru. Nah ya terserah. Yang penting tulisannya begitu. Tulisannya disuruh memakai pakaian yang hina, terus merasa hina di hadapan Allah, berangkat dengan tenang, bukan kok suruh ayo, nah, bukan kayak orang demo, bukan maksudnya gitu. Nah itu caranya begitu, dan membawa hewan-hewan
ternak. Nah, itu caranya begitu. Itu keadaannya yang harus dilakukan. Perkara sekarang beda ya terserah. Yang penting sudah dikasih tahu. Wa yusolli, dan sholatlah siapa imam bihim beserta kaum, wa yusolli dan sholat bihim beserta kaum siapa al imamu imam, au naibuhu atau gantinya imam. Sholatnya tadi rakaat ini 2 rakaat. Cara sholatnya kasolatil idaini, seperti sholat 2 hari raya, sama persis, tapi bukan sholat hari raya. Fi kaifiyatihima, di dalam tata caranya. Kenyataannya minal iftitahi, dari doa iftitah, wa ta'awudi dan ta'awud, wa takbiri dan takbir, sab'an 7 kali, fir rakaati di dalam rakaat al-ula yang pertama, wa khamsan dan takbir 5 kali, fir rakaati di dalam rakaat as-saniyati yang kedua, yarfa'u dalam keadaan mengangkat, yadaihi kepada kedua tangannya, sama takbiratul ihram, terus takbir 7 kali di rakaat pertama, gitu ya. Nah, di rakaat kedua sama saja, takbir untuk berdiri, terus takbir 5 kali, gitu. Setelah salam, sumayah tubuh, lalu khutbah siapa khotib atau imam tadi, nadbam dan dalam keadaan sunnah, khutbata ini dengan 2 khutbah. Khutbatayil ida ini seperti khutbahnya 2 hari raya, fil arkani di dalam rukun-rukunnya, wa ghairaha dan selain rukun. Lakin yastaghfirullah ta'ala, tetapi beristighfar, meminta ampun siapa kaum Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, fil khutbata ini di dalam 2 khutbah, badlu takbiri sebagai gantinya takbir, awalahuma di awal daripada kedua khutbah, fi khutbatil ida ini di dalam khutbah 2 hari raya. Fayaftatahu, maka dibuka apa al khutbatu khutbah al awalu yang pertama, istighfari dengan membaca istighfar tis'an sebanyak 9 kali, wal khutbatu dan adapun khutbah as-saniyatu yang kedua, sab'an dengan memulai dengan istighfar sab'an 7 kali, itu wasigotul istighfari, dan adapun bentuk bacaan istighfarnya itu rupanya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, pakai h bukan pakai k. Kemarin siapa yang tanya ilaih apa ilaih pak, riwayatnya pakai h ya, ilaih gitu ya. Umpama kok kalian buat sendiri ilaih ya terserah ya kan. Itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, pakai h bukan pakai k ya. Umpama Pak Topik ngerubah dewek pakai k ya terserah gitu ya kan. Cuman kalau riwayatnya pakai h itu. Jadi khutbahnya tadi kan 2 kali, kalau takbir hari raya kan Allahu Akbar 9 kali. Nah, ketika khutbah istisqa itu khutbah pertama membaca istighfar 9 kali. Yang asalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu diganti astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai 9 kali baru alhamdulillah. Nah, dan seterusnya gitu ya. Khutbah kedua sama saja. Yang harusnya kalau khutbah Idul Fitri Allahu Akbar 7 kali diganti dengan istighfar 7 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai 7 kali baru alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Doa mukminin, mukminat, muslimin, muslimat di khutbah yang kedua. Itu caranya begitu. Nah, itu caranya sudah bisa ya. Nah, Pak Topik besok kalau suruh ngimamin di sini bisa ya. Macam itu caranya. Di depan madrasah itu kan lebar itu. Kalau sholat istisqa minta hujan. Nanti bawa ternaknya kan dekat. Enggak payah ke kecamatan gitu. Walal mu'alif rahimah. Nah, ini di lapangan sunahnya malah gitu. Enggak di masjid gitu loh. Kalau sholat istisqa itu sunahnya di lapangan.
Sholat Idul Fitri boleh di lapangan, boleh di masjid. Sholat Jumat baru di masjid. Nah, gitu caranya. Itu. Oh, udah ada sholat leko ngurus ternak. Ya kan dipersiapin sebelumnya bawanya gitu loh. Entah terserah kita lah caranya kan gitu. Jadi jangan bawa mobil yang putih itu Pak, bawa mobil yang Ranger itu. Nah, ternaknya yang jenggotnya panjang-panjang itu. Bangsanya Pak Tamrin. Enggak, itu begurau, itu begurau. Tambah repot lagi kalau bawa itu. Enggak pokok biar dibawa bininya Pak. Kan ternaknya harus suruh bawa. Nah, Pak Muklis bawa ternaknya, rombongannya Pak Tamrin tadi. Pak Tamrin bawa ternaknya, rombongan bininya tadi kan gitu. Kalau mu'alif ternaknya cuma itu kok kan gitu. Mana ternakmu Pak Tamrin? Nah, kok 4 ekor. Nah, yang mana? Yang bercadar semua. Nah, kan keren. Walal mu'alif rahimahullah. Kalau istrinya 1 kemarin cemen. Kalau istrinya 2 apa kemarin? Nah, Batman. Kalau istrinya 3 Superman kan gitu kemarin. Tapi tidak berani Pak Tamrin, tidak berani. Walal mu'alif rahimahullah. Jadi sudah ya, sholatnya 2 rakaat seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Khutbahnya 2 kali, sama persis dengan khutbahnya Idul Fitri atau Idul Adha. Namun takbirnya diganti dengan istighfar. Upama Pak nggak hafal astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya sudah astagfirullah gitu wae 9 kali. Boleh Pak, boleh kok, nggak ada lainnya kok. Kalau ada lainnya yang hafal ya usahakan yang hafal gitu. Tapi biasanya dipilih gitu ya. Itu caranya begitu. Watakunu dan ada apa al-khutbatani 2 khutbah itu ba'dahuma setelah 2 rakaat setelah sholatnya. Birokata ini dengan 2 rakaat. Wa yakhulu dan memindah siapa al-khatibu khotib ridaahu kepada selendangnya, wa ja'alahu dan menjadikan siapa khotib yaminahu kepada selendang yang ketika di bagian kanan dipindah yasarahu ke bagian kiri. Khotibnya mau memakai selendang seperti ini. Nah, asalnya di sini, ketika khutbah kedua dipindah di sebelah kiri gitu. Wa alahu dan di bagian atasnya asfalahu ke bagian bawah. Umpama tadi kok begini, kan ada yang begini tuh. Nah, dipindah ke bawah ini. Nah, gitu caranya. Itu caranya gitu. Nah, besok latihan lah kalau nak jadi khotibnya kan gitu. Wa yukhawilu dan juga memindah juga siapa annasu para manusia ardiyatahum kepada selendang-selendang mereka. Misla tahwilil khotibi seperti memindahnya khotib tadi. Wa yaksiru dan memperbanyak siapa khotib minat du'ai dari doa. Sirron baik yang pelan-pelan, wajahron dan juga yang keras. Boleh doa pelan-pelan, boleh doa yang keras. Fa khaisu asaru maka ketika memelan-melankan siapa al-khotibu khotib asaru maka pelan-pelan juga siapa al-qaumu kaum atau makmumnya bidu'ai dengan doanya. Kalau Pak imamnya doanya pelan-pelan, makmumnya juga doa pelan-pelan. Wa khaisu jahara dan ketika kok mengeraskan siapa khotib ama kepada doanya maksudnya ya, amanu maka mengaminkan siapa makmum ala du'aihi atas doanya imam. Ya, pokoknya makmum tuh enak. Kalau imam doanya kenceng, tinggal amin, amin. Nanti berkatnya sama. Nah itu ya, kuenya sama. Nah, kalau imamnya bacanya pelan-pelan, nah itu yang saro. Imamnya kok baca doanya pelan-pelan. Nah kita harus doa sendiri pelan-pelan. Jadi enak doa itu enak yang imamnya bacanya kenceng. Kita tinggal amin sambil angop. Amin, nah, enak. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa yaksiru dan memperbanyak siapa al-khotibu khotib minastighfari dari istighfar seperti yang di atas tadi. Wa yaqra'u dan membaca siapa khotib qaulallahi ta'ala kepada dawuhnya Allah Subhanahu wa taala rupanya dawuh istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara.
Istaghfiru, pada meminta ampunlah kalian semua, Robbakum, kepada Tuhan kalian semua, innahu, sesungguhnya Rob atau Tuhan atau Allah itu, karena ada siapa Allah itu, Ghafaron, dat yang banyak ampunannya, yursili, yang mengutus siapa Allah, as-sama, kepada langit, alaikum, atas kalian semua, midroron, dengan hujan yang deras, al-ayah. Wa fi ba'di nuskhi matani, dan di sebagian redaksi kitab yang lain, ziyadatun, adapun ada tambahan. Wa ya, adapun tambahannya doa, ya rupanya wa yad'u bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u, dan berdoalah siapa makmum atau kaum, bi du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan doanya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupanya doa, Allahumma ja'alha saqyan rahmatan wala taj'alha saqyan adab wala muhiqqan wala bala'an wala hadmun wala gharik. Allahumma la taharab wal aqam wal manabitis syajari wal butunil awdiyah. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma skina waisan mughisan hani amari anmari'a sakhan aman godakon tabakon mujallalan daiman ila yaumiddin. Ya, saya artikan dulu ya. Allahumma, wahai Allah, ij'al, semoga menjadikan siapa engkau kepada hujan, sakyan, kepada siraman rahmat, sakya rahmatin, kepada siraman rahmat, wala taj'al, dan supaya engkau tidak menjadikan wahai Allah kepada hujan, sakya adabin, kepada siraman seksa, wala muhiqqan, dan juga bukan siraman yang menyusahkan, wala balaan, dan juga bukan siraman yang menjadi bala, wala hadmin, dan juga bukan siraman yang menjadi merubuhkan, wala gorkin, dan juga bukan siraman yang menenggelamkan. Nah, artinya kurang lebih begini, ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang rahmat, jangan jadikan hujan adab, jangan menjadikan hujan yang menjadikan kesempitan, jangan engkau menjadikan hujan yang menjadi bala, jangan engkau menjadikan hujan yang menjadi rubuh atau longsor lah bahasa kita, wala gorkin, dan juga jangan engkau menjadikan hujan yang menjadi tenggelam, tuh menjadi banjir bahasanya. Allahumma, wahai Allah, ala turab, berilah hujan di atas gunung-gunung yang besar, wal akam, dan berilah hujan di atas gunung-gunung yang kecil, wa manabitis sya'ri, dan juga berilah hujan di tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, wa butunil audiyati, dan berilah hujan di tempat lembah-lembah jurang. Allahumma, wahai Allah, hawalaina, semoga engkau memberikan manfaat hujan ini untuk sekeliling kami, wala alaina, dan juga tidak engkau memberikan bahaya kepada hujan tersebut atas sekeliling kami. Allahumma, wahai Allah, askina, semoga memberi siraman siapa engkau kepada kami, goisan, kepada hujan, mughisan, yang menyirami, hanian, yang enak, marian, dan juga yang enak juga, marian, yang banyak, sakhan, yang lebat, aman, yang menyeluruh, godakon, yang menjadi tobakon, yang menetapkan, mujallalan, yang memuliakan, daiman, yang selama-lamanya, ila yaumiddini, hingga hari kiamat. Allahumma, wahai Allah, askina, semoga menyirami siapa engkau kepada kami, al-ghaisa, kepada hujan, wala taj'al, dan jangan menjadikan siapa engkau kepada kami, minal qanitina, dari termasuk golongan orang-orang yang putus asa. Allahumma, wahai Allah, inna bil ibadi, sesungguhnya hujan tadi semoga bermanfaat untuk hamba-hambamu, wal biladi, dan juga mengeluarkan kesulitan, minal jahdi, dari keterpurukan, wal ju'i, dan juga kelaparan, wad dongki, dan kesempitan, ma, yaitu keadaan layak lanasku, yang tidak mengadu siapa kami, illa ilaika, kecuali hanya kepadamu. Jadi mengadu kepada Allah, tidak mengadu kepada makhluk. Allahumma, wahai Allah, anabtu, kembali siapa saya, lana anabta, semoga mengembalikan siapa engkau lana untuk kami, azar'a, kepada pertanian kami, wadro, dan juga memberikan kembalian kepada limpahan air susu, lana, kepada kami, ad-dar'u, yang deras, wa angsil, dan semoga engkau menurunkan alaina, atas kami, min barokati sama'i, dari berkahnya langit,
wa anabta dan mengembalikan siapa engkau lana bagi kami min barokatil ardi dari barokahnya bumi. Waksif dan semoga engkau membuka anna jauh dari kami minal balai dari bala ma yaitu bala layak sifu yang tidak akan mungkin bisa membuka kepada bala tersebut siapa ghairuka selain engkau. Allahumma wahai Allah, inna sesungguhnya kami itu nastaghfiru meminta ampun siapa kami kepadamu. Innaka sesungguhnya engkau wahai Allah kunta itu ada siapa engkau ada itu ghafaron dat yang banyak pengampunannya, yang banyak memberikan pengampunan. Fa'arsil maka mengutuslah engkau as-sama kepada langit alaina untuk kami midroron kepada hujan yang lebat. Wayaksil dan semoga menyirami siapa engkau fil wadi di dalam jurang-jurang. Itsala ketika mengalir apa air. Wayusabbihu dan bertasbih siapa kaum wayusabbihu dan bertasbih lirroti lirroti petir itu guru wal baroki dan petir. Ing tahat sudah selesai apa asyadatu tambahan wahya adapun tambahan itu lituliha karena panjangnya latunasibu yang tidak memuat halal matani di kitab matan tersebut minaktisori dari ringkasnya. Wallahu adapun Allah itu a'lamu dat yang maha mengetahui. Nah itu tadi tata cara sholat daripada istisqa. Nah, nanti kalau lupa ditengokin di YouTube-nya itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.